mustahabatul, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena sifat nabinya dan para sahabat selalu membaca doa iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, telah sampai pertanyaan kepada kami dari saudara Sadian yang menanyakan tentang apa hukum doa iftitah saat sholat. Baik, sebelum kita bahas tentang hukumnya, coba kita keluarkan dulu hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Baik, untuk doa iftitah ini bisa kita temukan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian bisa juga kita temukan di dalam kitab Sahih Muslim, kemudian bisa juga kita temukan di dalam kitab Sunan Abu Daud, kemudian seperti kitab Sunan At-Tirmizi juga ada, kemudian kitab Musnad Ahmad bin Hambal juga ada. Baik, supaya lebih ringkas dan supaya lebih mudah, bisa kita temukan di dalam kitab Muhtasarul Hadis, ya, kitab hadis-hadis pilihan seperti yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Nama kitabnya adalah Al-Azkarun Nawawiyah. Di dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi membuat satu pembahasan khusus tentang doa iftitah dalam babu ma yaqulu lahu ba'da takbiratul ihram. Bab yang dibaca sesudah takbiratul ihram. Maksudnya adalah doa iftitah. Di sini Imam An-Nawawi mencantumkan tentang, beliau katakan 3 buah hadis sahih yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Nah, di antaranya adalah doa yang sangat masyhur yang sering kita baca dan sering kita dengar di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, seperti Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu sampai kepada wa ana minal muslimin. Nah, jadi itu salah satunya doa iftitah yang sering kita baca dan sering saudara-saudari kita baca. Baik, sekarang kita coba dulu. Kalau kita perhatikan, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu adalah satu doa iftitah, ya. Satu doa iftitah. Kemudian wajjahtu sampai seterusnya, sampai wa anna minal muslimin atau wa ana awalul muslimin. Jadi ada 2 versi hadis, boleh menggunakan nanti wa anna minal muslimin atau wa ana awalul muslimin. Nah, jadi ini digabungkan oleh Imam An-Nawawi sehingga bunyinya Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu sampai seterusnya, sampai wa ana minal muslimin. Jadi kalau orang membaca doa iftitah sampai Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sudah boleh sampai sana. Itu adalah satu hadis. Kemudian kalau orang langsung memulainya dengan wajjahtu sampai wa ana minal muslimin, itu juga satu hadis boleh. Boleh juga digabung jadi satu. Nah, sekarang yang Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu kalau kita perhatikan dari segi konteks hadisnya, itu bukan langsung doa iftitah dari Nabi, tetapi dari seorang sahabat. Nah, nanti dalilnya bisa kita temukan di dalam kitab Sahih Muslim, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan salat berjamaah, tiba-tiba datang seorang sahabat laki-laki masuk ke barisan shaf, mengangkat takbir dan mengatakan Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Setelah selesai salat, maka Nabi tanya, maka zawakaza, siapa yang membaca doa begini. Maksudnya membaca doa Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Nah, lalu sahabat angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi katakan bahwa futihalahu abwabus sama, terbukalah pintu-pintu langit untuknya. Nah, jadi ketika sahabat baca doa ini, sehingga pintu-pintu langit bergetar saking dahsyatnya doa iftitah ini. Nah, jadi ini bukan doa iftitah Nabi sebenarnya, tetapi sahabat, tetapi disetujui oleh Nabi. Dalam istilah ilmu hadis disebut dengan hadis hadis fi'liyah namanya. Hadis fi'liyah, hadis perbuatan dari sahabat. Bukan hadis fi'liyah, tetapi hadis takriyah namanya. Nah, hadis
hadis perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Kalau fi'liyah itu masih perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat ya. Jadi bukan fi'liyah tetapi taklidiyah namanya. Nah, kemudian yang wajah tuh itu, nah itu langsung doanya dari Nabi. Wajah tuh wajihiyah sampai wa minal muslimin itu langsung doanya dari Nabi. Ketika Sayyidina Ali mendengar Nabi pernah membaca doa ini. Nah, lalu digabungkan oleh Imam An-Nawawi sehingga bunyinya Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu sampai seterusnya. Bukan hanya Imam An-Nawawi saja, bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah juga menggabungkan doa ini. Sehingga doanya digabung menjadi dua. Baik, kemudian ada lagi doa Nabi ya, yang doa hadis Nabi yang apa? Selain yang ini, selain wajah tuh namanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini juga doa iftitah Nabi. Dan Nabi membaca doa ini dengan sir waktu itu, sehingga ditanya oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau baca antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah? Maka Nabi mengatakan doa yang seperti tadi. Maksudnya doa iftitahnya. Nah, jadi silahkan yang mau membaca Allahu akbar kabira juga boleh, yang membaca wajah itu juga boleh, atau yang membaca Allahumma ba'id juga boleh. Dan jika digabungkan semuanya, maka juga boleh. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkarun Nawawiyah. Baik, kemudian masuk ke hukum tadi. Nah, jadi hukum doa iftitah ini kalau kita cek di dalam kitab fikih misalnya atau dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, itu hukumnya adalah sunnah. Imam An-Nawawi mengatakan wa alam anna hadhil azkar mustahabbatun fil fardhiyati wan nafilati. Dan ketahuilah zikir ini, maksudnya doa iftitah ini mustahabbatun, sangat dianjurkan dalam salat fardu maupun salat sunnah. Jadi hukumnya sunnah saja, baik salat fardu maupun salat wajib. Bagaimana dengan apa? Dengan salat jenazah itu pendek ya biasanya ya. Maka untuk salat fardu kifayah, para ulama dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang menganjurkan tetap membaca dan ada juga yang menganjurkan tidak membaca. Kenapa tidak perlu membaca doa iftitah? Kata sebagian para ulama, supaya meringankan, supaya cepat selesai salatnya. Nah, seperti itu. Jadi hukumnya dari pertanyaan saudari kita sajian tadi, hukumnya adalah sunnah ya. Sunnatun mustahabbatun, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena sifat nabinya dan para sahabat selalu membaca doa iftitah. Baik, semoga bermanfaat. Nah, salah hilaf mohon maaf. Bila salah sampaikan kepada kami agar kami bisa perbaiki. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.